Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya, dan terima kasih kepada Ibu Teti yang telah memberi kesempatan kepada kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif dan dua teman saya lainnya yaitu Akbil dan juga ada Abil. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang crowdfunding and peer-to-peer lending. Untuk teman-teman jangan lupa menonton presentasi dari kelompok kami dan juga aktif di kolom komentar untuk bertanya, oke? Pengertian crowdfunding. Secara garis besar, crowd didefinisikan sebagai praktek sekumpulan individu yang melakukan penggalangan dana dari sejumlah orang banyak untuk memodali suatu proyek atau usaha. Istilah crowdfunding ini menjadi sangat populer sebagai turunan dari istilah sebelumnya, yaitu crowdsourcing atau urun daya, yang berarti mengambil langkah untuk menarik kontribusi orang banyak. Biasanya, crowdfunding dimulai dengan adanya suatu ide kreatif untuk memulai proyek atau usaha yang biasanya memotivasi untuk memulai suatu bisnis yang berharap mendapatkan suatu keuntungan. Dennis Borgi tahun 2016 mendefinisikan crowdfunding yang diterapkan di Eropa sebagai sebuah gagasan untuk mengumpulkan banyak individu dalam mewujudkan tujuan yang sama, berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama demi kemajuan masyarakat dari segi pendidikan, promosi budaya, dan ekonomi, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang ada. Sedangkan praktik crowdfunding di Amerika juga diartikan sebagai kerjasama, ketertarikan, serta kepercayaan kolektif oleh orang-orang yang mengumpulkan dana dan sumber daya lain melalui internet untuk mendukung apa yang sedang diprakarsai oleh individu atau organisasi tertentu. Selain itu, di Jepang, crowdfunding juga didefinisikan sebagai pembiayaan startup atau usaha kecil atau juga proyek dengan pengumpulan dana sejumlah uang kecil dari sekelompok orang dan menggunakan secara online. Kemajuan teknologi informasi, terutama kehadiran platform digital dan segala infrastruktur penunjangannya, membawa dampak yang sangat signifikan dalam pengelolaan dan pendistribusian. Salah satunya itu adalah sumber daya ekonomi. Hal ini merupakan bagian dari inovasi finansial atau yang lebih dikenal sebagai istilah industri vintage atau finansial teknologi. Di Indonesia, praktik crowdfunding diatur oleh Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pendanaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat. Crowdfunding atau urun dana merupakan model penggalangan dana yang dilakukan secara ramai-ramai berbasis platform digital dengan berbagai tujuan, termasuk untuk kepentingan kemanusiaan, pendidikan politik, fasilitas publik atau usaha, inovasi dan kreatif. Sebagai sebuah fenomena, tidak ada yang baru dalam penggalangan dana dari orang banyak atau crowd, karena cara serupa dalam mengakses pendanaan telah terjadi di masa lalu. Namun, crowdfunding sebagai sebuah konsep merupakan model keuangan modern berbasis teknologi keuangan yang memfasilitasi dan mengakselerasi mobilisasi kekayaan orang banyak atau wealth of crowds untuk tujuan penciptaan nilai tambah. Sistem penggalangan dana bersama atau crowdfunding secara online menjadi alternatif pendanaan untuk instansi dan komunitas untuk mendapatkan dukungan finansial dengan lebih cepat. Sistem penggalangan dana mengambil keuntungan dari internet untuk mengumpulkan dana. Kampanye sistem penggalangan dana juga biasanya ditetapkan pada media atau platform penggalangan dana berbasis internet. Media menjadi perantara untuk memungkinkan membuat kampanye menjangkau masyarakat luas. Crowdfunding juga mengalami perkembangan. Masyarakat sudah menetapkan metode ini secara tradisional. Zaman dahulu,
Masyarakat dengan setara sosial yang lebih tinggi seperti keluarga kaya atau penguasa memberikan pinjaman kepada individu untuk melakukan kegiatan bisnis sederhananya dan infrastruktur. Kegiatan ini dilakukan jauh sebelum adanya bank dan lembaga keuangan lainnya, sehingga dibentuk perjanjian yang diterapkan disesuaikan dengan kesepakatan dua belah pihak. Keuntungan yang diberikan tergantung dengan seberapa besar kedekatan emosional yang terjadi antara dua belah pihak. Praktik crowdfunding secara tradisional memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi karena tidak ada pihak ketiga atau selaku pengawas dan pemangku kewajiban, serta belum ada regulasi resmi yang mengatur. Salah satu praktik crowdfunding tradisional juga terjadi di beberapa negara, seperti pembangunan Liberty pada tahun 1885. Pembangunan patung ini dilakukan dengan memulai panggilan kepada publik untuk mencari donatur, untuk menghargai jasa kepada seluruh investor yang mendonasikan dananya dalam pembangunan patung Liberty. Pihak pemerintah mencantumkan nama mereka pada surat kabar. Metode ini dianggap berhasil karena dapat mengumpulkan 100.000 US dollar dana oleh 1.600.000 donatur dalam waktu 5 bulan. Cara ini kemudian menjadi cerminan perkembangan crowdfunding pada era modern. Selanjutnya, ada manfaat crowdfunding. Crowdfunding di Indonesia juga sangat berkembang dengan baik karena banyak sekali yang dipergunakan dalam sistem crowdfunding ini. Berikut adalah manfaat dari crowdfunding. Yang pertama, ada platform crowdfunding yang mampu memperluas jangkauan untuk mencari dana dengan memberikan akses kepada para investor sehingga investor mampu melihat dan berinteraksi dengan pencari dana atau orang yang memiliki ide sehingga mereka dapat mengkampanyekan penggalangan dana. Salah satu cara kerja dari crowdfunding ini adalah orang yang memiliki ide ataupun gagasan suatu bisnis biasanya akan memperkenalkan kepada masyarakat lewat platform digital untuk bisa mendapatkan penggalangan dana dalam perkembangan proyeknya. Kontribusi dalam setiap orang itu biasanya tidak terlalu besar. Namun, jika kemudian banyak orang yang tertarik dengan ide bisnis yang kita miliki, maka akan dipastikan proyek berjalan dengan sukses. Yang kedua, ada penggalangan dana untuk misi kemanusiaan. Banyak masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi namun tidak memiliki akses untuk mendatangi tempat ataupun orang yang membutuhkan dana. Dengan adanya platform digital, pengumpulan dana memudahkan masyarakat untuk berdonasi. Salah satu contohnya pada platform digital kitabisa.com. Pihak yang bergabung dalam kitabisa.com diantaranya adalah perusahaan, institusi pemerintahan, organisasi sosial, media massa, rumah sakit, dan public figure, yang seringkali public figure mengajak followersnya untuk ikut berdonasi melalui konten yang mereka buat. Biasanya hal ini dilakukan pada saat adanya terjadi musibah bencana alam ataupun lainnya. Yang ketiga, ada perkembangan bisnis. Dari masa ke masa, perkembangan memberikan peluang bagi pencari dana untuk memvalidasi dan menyaring kebijakan bisnis yang dimiliki. Ketertarikan dari investor berpotensi memungkinkan pencari dana untuk mengatur ulang dalam kebijakan bisnisnya agar proyek tersebut dapat menarik banyak orang untuk berinvestasi. Yang keempat, crowdfunding adalah cara efisien untuk membangun dan mengatur bisnis. Dalam crowdfunding, seorang pembisnis dapat memusatkan upaya penggalangan dana dengan membuat suatu profil proyek yang mana mampu banyak orang yang menarik investor. Hal ini juga dapat menghemat waktu daripada mencetak dokumen, menjilidnya, kemudian mengirimkan perkembangan proyek secara manual. Kini, seorang pembisnis yang memiliki ide tapi tidak memiliki dana untuk pengembangan bisnisnya dapat melaporkan perkembangan proyek secara online dengan banyak format. Cara ini juga dapat memudahkan pembisnis memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengurus bisnisnya daripada mengurus prosedur pendanaan yang berbelit. Selanjutnya ada cara kerja crowdfunding. Ada beberapa mekanisme cara kerja tentang crowdfunding yang akan dibahas dan digambarkan sesuai basisnya. Di antaranya, yang pertama itu ada crowdfunding berbasis donasi. Salah satu kegiatan yang dilakukan crowdfunding dalam basis donasi ini adalah
membuat penggalangan dana untuk warga negara Indonesia yang terkena dampak COVID-19. Dalam menghadapi pandemi tersebut, banyak orang yang bergabung untuk ikut serta dalam penggalangan dana tersebut. Upaya tolong-menolong antara warga masyarakat ini tanpa pamrih. Adanya kegiatan ini telah mengumpulkan dana sebanyak 8,6 miliar dengan anggota terhubung sebanyak 6.500.000 orang lebih. Yang kedua ada crowdfunding berbasis hadiah. Pada crowdfunding berbasis hadiah atau penghargaan ini dimaksudkan sebagai partisipasi seseorang maupun lembaga pada suatu proyek bisnis dengan harapan imbalan seperti yang dijanjikan dalam penggalangan dana kampanyenya. Hadiah yang dijanjikan biasanya dikelompokkan berdasarkan sumbangan. Lebih banyak donasi, maka akan lebih banyak hadiah yang lebih menarik dan berharga. Selanjutnya, yang ketiga ada crowdfunding berbasis pinjaman. Dalam mekanisme crowdfunding berbasis pinjaman ini, sebagai lembaga crowdfunding, platform yang menghubungkan bisnis, investor, baik perusahaan UMKM, individu, atau organisasi bisnis startup, para pembisnis akan membuat proposal yang kemudian dikirim atau submit ke crowdfunding platform sebagai materi kampanye yang diinginkan sehingga memancing minat para potensi leader. Salah satu hal yang menjadi daya tarik para pemilik dana yang bersedia mendanai proposal tersebut adalah dengan bunga, jangka waktu kesesuaian bisnis, studi kelayakan bisnis, ataupun kuat dan rapihnya dalam jaringan bisnisnya. Yang keempat, ada crowdfunding berbasis ekuitas. Sebagai investor yang tertarik terhadap bisnis yang dikampanyekan dan juga tertarik atas dividen dan pertumbuhan bisnis yang tertera dalam studi kelayakan bisnis yang dikampanyekan penanggung jawab bisnis kemudian merealisasikan dan mentransfer dana untuk membayar dividen. Inti dari crowdfunding berbasis ekuitas ini adalah adanya keinginan untuk mendapat dividen dan menikmati pertumbuhan usaha. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus motivasi penodor crowdfunding. Crowdfunding pertama kali itu dimulai pada tahun 2015 untuk pengelolaan dana albumnya yang bernama Dunia Hirat. Pada tahun 2017, Jono Terbakar melakukan crowdfunding untuk album Ziarah. Pada tahun 2018, Jono itu terbakar melakukan 2 kali crowdfunding untuk album proposal penelitian dan heavy metal atau Karoseri. Pada tahun 2019 juga, Jono Terbakar melakukan crowdfunding untuk album Mudah dan Murah. Jono Terbakar menggunakan platform wujudkan.com, kitabisa.com, kolase.com, dan jonoterbakar.com untuk melakukan crowdfunding. Terdapat 170 orang yang pernah mengikuti crowdfunding Jono Terbakar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian peer to lending. Apa sih itu peer to lending? Peer to lending adalah praktek atau metode yang memberikan pinjaman uang kepada individu ataupun sebaliknya. Peer-to-peer lending merupakan salah satu produk dari finansial teknologi yang mempertemukan pemilik dana, si investor, atau yang biasa disebut juga sebagai peminjam melalui sistem elektronik atau teknologi informasi, yang pada dasarnya konsep dari P2P ini adalah hampir mirip dengan marketplace online yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan juga penjual. Nah, di sini juga saya mau ngejelasin tentang manfaat peer to lending. Banyak sekali manfaat dalam peer to lending ini untuk usaha-usaha kecil. Yang pertama itu contohnya akses keuangan yang lebih mudah. Yang dimaksud dengan akses keuangan lebih mudah itu, UMKM kan seringkali menghadapi kesulitan yang memenuhi persyaratan kredit tradisional yang diberlakukannya oleh suatu bank dan lembaga keuangan lainnya. Makanya P2 Lending ini sendiri memberikan sebuah solusi dengan mempertemukan suatu UMKM dengan pemberi pinjaman secara langsung melalui platform online. Nah, yang kedua itu ada diversifikasi sumber pendanaan. P2P Lending sendiri memungkinkan UMKM sendiri untuk mendiversifikasikan sebuah pendanaan mereka selain bergantung
pada pinjaman bank tradisional, UMKM dapat mengakses dana dari berbagai pinjaman individu atau investor melalui P2P lending ini. Nah, diversifikasi ini sangat membantu mengurangi risiko terkait dengan tergantungnya pada suatu sumber pendanaan. Yang keempat itu ada kemampuan untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu kayak memungkinkan UMKM untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah yang lebih kecil atau sesuai dengan keperluan mereka. Hal ini bermanfaat bagi UMKM yang tidak membutuhkan jumlah pinjaman yang besar atau hanya membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan operasional atau proyek tertentu. Nah, yang kelima itu ada kesempatan untuk membangun kompetensi kredit. Yang maksud dengan ini tuh melalui P2 Lending, UMKM sendiri memiliki kesempatan untuk membangun dan meningkatkan reputasi kredit mereka dengan membayar pinjaman tepat waktu dan memenuhi kewajiban pembayaran. UMKM dapat membangun catatan kredit yang lebih baik dalam platform 2P Lending. Reputasi kredit yang baik dapat membantu UMKM mendapatkan pinjaman dengan tingkat suatu bunga yang lebih rendah di masa yang akan datang. Dan yang terakhir dari manfaat itu ada potensi untuk meningkatkan jaringan dan koneksi bisnis. P2P Lending ini juga dapat memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperluas jaringan dan koneksi bisnis melalui platform P2P Lending. UMKM dapat terhubung dengan memberikan pinjaman yang memungkinkan juga dapat memberikan sebuah dukungan atau bantuan lainnya dalam pengembangan bisnis mereka. Cara kerja peer-to-peer lending. Yang pertama, sebagai penerima pinjaman. Sebagai penerima pinjaman sudah diatur dalam pasal 1 ayat 7 POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sebagai penerima pinjaman atau peminjam, yang perlu dilakukan adalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan peminjaman secara online yang relatif cepat. Yang diantaranya merupakan dokumen yang berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan dalam meminjam tersebut. Namun tentunya permohonan peminjaman bisa saja ditolak tergantung dari berbagai faktor. Yang kedua, sebagai pemberi pinjaman. Sebagai pemberi pinjaman ini atau bisa disebut sebagai investor dapat berasal dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing, badan hukum Indonesia ataupun lembaga internasional. Pemberi pinjaman dalam peer-to-peer lending lebih luas dibanding dengan penyelenggara atau penerima pinjaman. Pemberi pinjaman juga dapat memiliki akses untuk menelusuri data pengajuan peminjaman di dashboard yang telah disediakan. Investor juga dapat menilai data mengenai setiap peraturan dana peminjam, terutama khususnya mengenai pendapatan, riwayat keuangan, tujuan meminjam, dan ketentuan alasan lainnya. Oke, di sini saya akan membacakan materi tentang masalah yang terjadi dalam peer-to-peer lending. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam peer-to-peer lending ini adalah banyaknya perusahaan fintech peer-to-peer lending yang tidak terdaftar atau mendapatkan izin di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pelaku fintech peer-to-peer lending ilegal akan berusaha untuk mengelabui masyarakat. Salah satunya dilakukan dengan cara menyerupai perusahaan, nama, platform, dan bahkan logo perusahaan yang sudah terdaftar di OJK. Berikut adalah beberapa perbedaan antara fintech peer-to-peer lending dengan fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK. Yang pertama, ada regulator atau pengawas. Pada fintech peer-to-peer lending ilegal, tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggara fintech peer-to-peer lending ilegal. Sedangkan pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar pada OJK berada dalam pengawasan sehingga sangat memperhatikan aspek pada perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu bunga dan denda. Bunga dan denda akan dikenakan biaya yang sangat besar dan tidak transparan. Apabila
fintech peer-to-peer lending ilegal, hal itu justru sangat merugikan bagi konsumen. Sebaliknya, pada peer-to-peer lending yang sudah terdaftar pada OJK, konsumen akan diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga dan denda yang akan dikenakan kepada pengguna. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau disebut AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman. Selanjutnya yang ketiga, keputusan peraturan. Peer-to-peer lending yang ilegal tidak mematuhi peraturan yang dibuat oleh OJK yang tentunya berpotensi akan melanggar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tentunya pada peer-to-peer lending yang memiliki izin dari OJK harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu berikutnya yang keempat, ada pengurusnya, cara penagih, asosiasi, lokasi kantor atau domisili, status, syarat, meminjam, pengaduan konsumen, kompetensi pengelola, akses data pribadi, resiko bagi lender, yang terakhir ada keamanan nasional. Selanjutnya yaitu platform peer-to-peer lending. PT Amarta adalah perusahaan finansial teknologi yang beroperasi dengan bisnis peer-to-peer lending. Mikro Fintech adalah lembaga keuangan mikro yang menggunakan metodologi Grameen untuk menyediakan layanan keuangan kepada kelompok rumah tangga yang berpendapatan rendah. Misi dari PT Amarta adalah memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah di pelosok pedesaan dengan jasa keuangan terjangkau pada skala luas untuk mengurangi kemiskinan dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di wilayah Amarta beroperasi. Di sini saya akan membacakan cara kerja dari Amarta. Amarta memiliki segmen yang sangat unik karena mereka memfokuskan kepada masyarakat yang tidak dilayani oleh perbankan, terutama mereka yang tinggal di pedesaan belum memiliki rekening, dan 100% peminjam dari Amarta adalah perempuan. Dan itu merupakan sebuah keunikan dari Amarta. Di antara perusahaan teknologi di Indonesia, Amarta adalah salah satu yang paling fokus dan paling spesifik untuk menyasar di pedesaan, terutama perempuan. Sustainability atau bisnis berkelanjutan merupakan bisnis yang memberikan manfaat baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang secara berkesinambungan atau konsisten, dan Amarta sangat mementingkan sustainability untuk mementingkan faktor pendamping, di mana Amarta akan mengedukasi calon peminjam dengan financial literasi atau pengetahuan tentang keuangan, dan juga tidak hanya memberikan jasa tapi juga memastikan mereka dapat memiliki bisnis sustainability sehingga biaya yang diterima dapat dijalankan secara baik, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia lebih maju dan sejahtera. Amarta juga sangat mementingkan transparansi di mana keterbukaan terkait informasi, dan itu merupakan salah satu elemen utama agar membangun kepercayaan kepada publik. Semua yang berkaitan tentang bisnis dapat diakses dan dilihat di platform amarta.com. Dapat dilihat di platform amarta.com ya. Tentunya dapat juga diakses oleh investor, dan investor dapat melihat masalah ataupun risiko yang dimiliki oleh calon peminjam tentang tingkat kelancaran pembayaran dan bisnis apa yang akan dijalankan oleh peminjam. Sebagai platform peer-to-peer lending, Amarta juga dapat menghubungkan antara investor yang biasanya tinggal di kota dan jarak yang jauh untuk memberikan modal lewat teknologi atau platform yang sudah disediakan, sehingga investor dapat dengan mudah memberikan dananya kepada peminjam yang berada di desa. Untuk mereka yang tinggal di desa dan tidak memiliki akses ke teknologi, Amarta juga memiliki peran sebagai petugas lapangan atau yang disebut sebagai business partner. Mereka adalah orang yang berinteraksi secara langsung dan kelompok perempuan yang ada di desa. Kemudian petugas lapangan akan mengajari mereka tentang bagaimana cara mengelola keuangan yang baik untuk berwirausaha. Amarta adalah salah satu perusahaan swasta yang turut membantu Indonesia untuk menciptakan inklusi keuangan menuju Indonesia yang sejahtera.
Indonesia tanpa kemiskinan dan keadilan sosial. Karena konsep peer-to-peer lending di Indonesia cukup baru, maka Amarta cukup aktif dalam bersosialisasi atau mengedukasi masyarakat tentang apa itu fintech atau disebut financial technology, dan tentang bagaimana fintech memberikan solusi atau kondisi keuangan di Indonesia. Saat ini Amarta mengadakan freelance tour, di mana pada kesempatan ini investor maupun calon investor dapat terlibat langsung untuk mengunjungi daerah yang Amarta layani. Mereka juga dapat berinteraksi langsung dengan peminjam modal. Amarta juga akan mendampingi peminjam modal tentang bagaimana meningkatkan kemampuan bisnis yang mereka jalani. Amarta sangat terpercaya karena merupakan salah satu perusahaan fintech yang sudah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk turut serta dalam berbagai acara yang intinya tentang bagaimana mengedukasi dan bersosialisasi manfaat dari fintech sebagai alternatif pembiayaan selain daripada melalui bank maupun lembaga keuangan yang lainnya. Secara manajemen, Amarta sangat berhati-hati dan memiliki keamanan yang sangat berlapis, tentunya pada pemberi pinjaman ataupun pada peminjam modal. Mungkin sekian salah satu dari platform peer-to-peer lending yang ada di Indonesia, yang menargetkan, di mana menargetnya kepada penduduk-penduduk yang ada di desa, karena kita semua pun tahu ya, yang ada di desa itu rata-rata orangnya gaptek atau gagap teknologi. Jadi Amarta ini dia sering melakukan sosialisasi tentang fintech itu sendiri dan peer-to-peer lending itu sendiri. Oke. Kesimpulan dari presentasi kami ialah crowdfunding merupakan upaya pendanaan kolektif untuk mengembangkan suatu bisnis maupun usaha dan sebuah kegiatan acara. Caranya bisa melalui equity, donasi, reward, hingga debt crowdfunding. Urun dana ini layak dicoba oleh startup atau pebisnis pemula karena memiliki beberapa kelebihan, seperti jangkauannya yang lebih luas, dapat memikat investor potensial, dan memiliki proses pengajuan yang mudah. Kita pun dapat menentukan sistem atau jenis crowdfunding yang dibutuhkan, mengurangi kompetisi dengan startup besar, serta mendapat momentum untuk membangun basis konsumen yang kuat. Namun, di balik kesuksesan crowdfunding juga berawal dari kredibilitas bisnis yang kuat, serta proposal usaha yang unik, menarik, dan informatif, sehingga para investor akan sangat tertarik dengan perkembangan bisnismu di masa yang akan datang. Jadi ketika kita ingin mengajukan crowdfunding ini, tentu saja kita harus membuat semenarik mungkin untuk memikat para investor demi membiayai dana usaha yang akan kita jalani ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin ada yang bertanya, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3 tentang crowdfunding and peer-to-peer lending ini. Mohon maaf bila dari kita banyak kesalahan, itu datangnya dari kita sendiri, dan bila banyak benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini, dan juga Bu Teti atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita.